Halo, apa kabar? Pemirsa, senang sekali saya Yogi Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, mulai 1 Juni 2020 kenaikan tarif pungutan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil atau CPO dan produk turunannya resmi berlaku. Sebelumnya, serangkaian relaksasi telah diterima komoditas ekspor unggulan ini sepanjang tahun 2019. Kenaikan tarif ekspor CPO dan produk turunannya ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK-05/2020 tentang tarif layanan umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Otoritas Fiskal juga menjelaskan kenaikan tarif atas 24 komoditas yang berasal dari kelapa sawit, CPO maupun produk turunannya, masing-masing $5 Amerika Serikat. Tarif ekspor CPO misalnya, dari semula $50 per ton, kini naik menjadi $55 per ton. Selain itu, tarif ekspor biji sawit yang semula $20 per ton, kini naik menjadi $25 per ton. Dalam peraturan ini, pemerintah juga menghapus klasifikasi tarif berdasarkan total tonase ekspor kelapa sawit maupun CPO, seperti yang berlaku pada kebijakan sebelumnya. Seperti diketahui, sepanjang tahun 2019, pemerintah telah memberikan sejumlah relaksasi untuk mendorong kinerja ekspor kelapa sawit. Melalui PMK nomor 136/05/2019, pemerintah resmi mengenakan tarif pungutan sebesar Rp0 atau $0 atas ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya. Pengenaan tarif pungutan tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. Namun pada tahun ini relaksasi dihapus dengan tarif baru yang lebih tinggi. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kami hari ini mengenai pajak ekspor CPO. Sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Ibu Delima Hasti Darmawan. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI. Selamat pagi, Ibu Delima. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Ibu. Terkait dengan kenaikan pajak ekspor CPO ditanggapi beragam oleh industri. Ada yang melihat ini adalah sebagai sebuah kebijakan yang nantinya akan mempengaruhi daya saing sawit Indonesia. Artinya ini adalah reaksi yang cukup negatif. Tapi ada yang melihat ini adalah sebagai sebuah kebijakan yang nantinya berdampak pada pemenuhan kebutuhan bahan baku B30 atau biodiesel di dalam negeri. Asosiasi menyikapi ini seperti apa, Bu? Baik, pertama-tama saya sampaikan bahwa saya mewakili Dewan Minyak Sawit Indonesia sebagai Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia. Baik, ya. baik. Nah, jadi yang pertama tentu kita sangat mengetahui bahwa produksi sawit Indonesia adalah dan kita adalah sudah memiliki ekspor terbesar dalam sawit Indonesia. Kemudian kita tahu bahwa pada masa COVID-19 ini ada kecenderungan ekspor kita menurun karena negara tujuan ekspor kita, terutama India dan China, itu mengalami rugi. Kemudian kita belum melihat mulai ada gerakan penurunan harga sawit di dunia karena terjadi oversupply. Oleh karena itu kita memerlukan kebijakan-kebijakan untuk memperbesar konsumsi sawit Indonesia untuk kebutuhan domestik. Salah satu yang kita pilih atau memang sudah dicantumkan oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus mengimplementasikan program B30. Baik, Bu Delima, kita jeda sejenak. Nampaknya kita mengalami sedikit gangguan audio. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Bu Delima, dan tetap di Market Review saja kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kembali di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan lihat terlebih dahulu grafis yang sudah tim redaksi siapkan, di antaranya mengenai volume ekspor CPO Indonesia berdasarkan negara tujuan.
Di antaranya adalah untuk Tiongkok, nampaknya memegang posisi sebagai negara dengan tujuan ekspor terbanyak di tahun lalu di 2,1 juta ton. Kemudian Uni Eropa 2 juta ton. Kemudian India 1,8 juta ton, Amerika Serikat 0,44 juta ton, Pakistan 1,2 juta ton, Bangladesh 0,6 juta ton, kemudian Timur Tengah 0,9 dan Afrika 1,1 juta ton. Sementara grafis berikutnya adalah nilai ekspor Indonesia ke China. Ini kita kemudian bicara spesifik mengenai value ekspor dari Indonesia ke China. Dari tahun 2015 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan dari 15 miliar US dollar ke 27,1 miliar US dollar. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 25,4 miliar US dollar. Ya, kembali berbincang bersama Ibu Delima Asti Darmawan, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI. Kita bicara mengenai apa yang tadi sudah disampaikan, namun agak terkendala audio tadi sedikit. Mengenai apa yang diekspresikan oleh Dewan Minyak Sawit Indonesia mengenai naiknya pajak ekspor minyak sawit, Bu Delima. Singkat saja, nanti kemudian kita akan lanjutkan ke bahasan berikutnya. Baik, yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa kita bicara sekarang ada hambatan-hambatan ekspor. Masih kan? Halo? Ya. Ya, ada hambatan-hambatan ekspor karena ada lockdown di India dan China, maka kita ingin memperbanyak pemanfaatan CPO kita di dalam negeri dan kita berharap implementasi dari P30 ini secara mandatori tetap dijalankan. Ya, artinya ini berarti menjadi sebuah kebijakan yang kontraproduktif dengan dinamika kondisi yang ada, mengingat pelemahan di pasar global juga ini terjadi karena terdampak pandemi COVID-19, Bu Delima. Ya, ini tidak kontraproduktif, Mas, ya. Tetapi kita berharap karena kalau ada pengembangan ekspor ke pasar tujuan utama kita, maka kita harus membuka pasar atau memperbesar pasar domestik kita. Baik. Sehingga kebijakan untuk implementasi B30 ini tetap harus dijalankan. Baik. Ya, pasar ekspor adalah menjadi satu pasar yang juga cukup penting, Bu Delima. Ketika kemudian tarif ekspor ini naik, apakah menjadi sebuah momen yang tepat di tengah pelemahan yang kemudian terjadi di pasar ekspor CPO tradisional kita, karena memang terdampak COVID-19 ini? Begini, jadi tentu di dalam kalau kita ingin meningkatkan produksi B30 kita di dalam negeri, atau bahkan kita meningkatkan menjadi B40, B50 dan seterusnya, maka kita memerlukan lebih banyak lagi bahan baku CPO kita untuk penggunaan domestik. Oleh karena itu, ketika saat ini, dan juga kita tahu adanya penurunan harga minyak bumi kan, ya, sehingga tentu ada gap harga di antara keduanya, antara biofuel dan minyak solar. Oleh karena itu, minyak biofuel ini harus mendapatkan subsidi, dan itu tentu memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah. Ya, baik. Bu Delima, bagaimana dengan pendapat dari industri yang menyatakan bahwa sebetulnya kenaikan dari pajak ekspor CPO ini akan menurunkan daya saing dari CPO Indonesia? Saya berpikir begini, karena pada saat sekarang ini harga dunia atau harga CPO di dunia juga mengalami penurunan. Jadi ketika kita menetapkan adanya pajak ekspor $50 per ton, ya ini diharapkan adanya penggunaan biofuel di dalam negeri itu akan meningkatkan harga CPO. Khususnya kalau kita teruskan ke bawah lagi, itu akan meningkatkan harga TPS para petani kita. Kenapa kita perlu harga TPS itu kita jaga? Adalah ini sebagai insentif untuk petani
petani terus berproduksi walaupun pada era pandemi COVID-19 ini. Ya, artinya penerapan pajak ekspor ini dinilai sebagai pada saat sekarang maksudnya ini adalah sebagai momentum yang tepat karena harga CPO sendiri sedang mengalami pelemahan dan serapan di dalam negeri ini ada kemudian batasan harganya yang kemudian ini mungkin masuk ke hitung-hitungan teman-teman industri CPO dalam negeri, Bu Delima. Ya, begitu. Jadi kita berharap supaya ini kan harus begini, Mas. Artinya ketika ada harga dunia, harga CPO cenderung untuk terjadi penurunan ya. Kita tahu harga sekarang ini antara Maret misalnya ke April itu penurunan $136 per ton menjadi $516 per ton. Kalau harga ini terus turun, ini akan berdampak kepada tentunya harga tanaman buah sejak petani. Ya. Dan kalau terus menurun, ini tidak ada insentif bagi petani untuk meningkatkan atau berproduksi dengan baik. Gitu. Oleh karena itu kita perlu menjaga keseimbangan melalui pemanfaatan biofuel, pemanfaatan penggunaan dalam negeri. Kita tahu penggunaan dalam negeri itu kan untuk biofuel dan juga untuk konsumsi minyak goreng ya, dan juga ada oleochemical. Jadi kita harus perbanyak penggunaan dalam negeri, terutama di sisi biofuelnya, dan tentu menghasilkan biofuel ini karena memang harganya masih lebih tinggi dibandingkan dengan solar, kita tentu harus ada insentif juga buat industri biofuel untuk paling tidak dia berdaya saing dengan solar. Baik. Ya, semakin menarik Bu Delima, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Kita masih ada satu segmen dengan Bu Delima dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Kembali di Market Review, Bu Delima, bicara mengenai pasar ekspor dan juga pasar domestik, idealnya, inginnya sih dua pasar ini di-cater secara paralel gitu ya, ekspornya di-cater dengan baik, domestik juga demikian. Saya ingin mendapatkan gambaran mengenai perbandingan bagaimana sebetulnya pemerintah Malaysia mengenakan tarif ekspor untuk CPO mereka. Agar saya jadi tahu sebetulnya peta persaingan antara dua produsen CPO terbesar di dunia ini seperti apa pasca kenaikan dari pajak ekspor yang diterapkan di Indonesia. Ya, kemarin baru saja kami mendapat berita bahwa Malaysia itu menurunkan pajak ekspornya menjadi 0. Begitu ya, nah, tapi sebetulnya kita ini ada dua hal. Yang pertama, kebijakan pajak ekspor kita memang sudah lebih awal sebetulnya kita nolkan karena harga sudah turun di bawah $750 per ton pada waktu itu. Ya kan? Tetapi kita juga baru saja Menteri Keuangan menetapkan bahwa pada harga berapapun itu namanya bukan pajak ekspor tapi pungutan ekspor memang. Baik. Gitu ya kalau di Indonesia. Gitu. Jadi kita tidak kebijakan pajak ekspor kita bukan kita menjadi hambatan untuk ekspor kita sebetulnya. Hanya saja ini ada kebijakan namanya pungutan ekspor, Mas ya, namanya di Indonesia, begitu Mas. Baik. Nah, tetapi kita tahu bahwa harga kita dan tentunya penguasaan pasar ekspor kita juga menunjukkan di pasar tradisional atau pasar tujuan ekspor kita itu sebetulnya masih bisa bertahan, bahkan ini ada kenaikan di pasar-pasar seperti Pakistan dan juga pasar di Middle East, gitu Mas.
Baik, artinya ada kepercayaan diri dari industri kelapa sawit di Indonesia bahwa akan terjadi loyalitas gitu ya, yang akan dilakukan oleh market-market tradisional dari CPO Indonesia. Ya, Terkait dengan diversifikasi market dan juga pemenuhan kebutuhan domestik. Ya, kami melihat ini sebagai satu kesempatan dan juga kelebihan dari CPO Indonesia adalah bahwa kita tetap dapat memenuhi permintaan ekspor pada saat krisis terkena pandemi COVID-19 ini. Ya Mas ya, jadi kami tetap optimis, kita tetap bisa menjaga pasar ekspor kita dan juga memperbesar pasar domestik kita, penggunaan CPO untuk pasar domestik kita. Baik. Ya, Bu Delima, sebagaimana kita tahu untuk market-market tertentu, untuk pasar tradisional CPO kita ada import barrier lah ya. Sejauh mana sebetulnya pungutan ekspor ini juga mewarnai dinamika itu? Ya, begini, sebetulnya para pelaku usaha kita sudah sangat, seperti saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita ingin melakukan ekspor, ya, kita harus tetap menjaga. Dan kalau dilihat, sebetulnya komposisi ekspor kita, kalau dulu lebih besar ekspor dalam bentuk CPO, tetapi sekarang komposisi ekspor CPO kita itu dalam basket ekspor kita ya sudah semakin kecil. Artinya Indonesia tidak hanya mengekspor barang setengah jadi, tetapi sudah juga mulai mengekspor barang jadi, gitu ya. Seperti dalam bentuk oleo, produk-produk chemical lainnya, dalam bentuk sampo, dalam bentuk sabun dan sebagainya ya. Dan juga kita sudah mengekspor biofuel kita seperti itu. Artinya kita juga tetap memanfaatkan celah pasar CPO kita, menjaga itu, karena begitu kita begitu kita kurangi atau kita hilang dari pasaran CPO kita, itu akan diisi oleh pesaing kita. Artinya ekspor CPO tetap kita jaga, tetapi di lain pihak kita juga ingin tetap menjaga pasar domestik kita dan industri di dalam negeri kita berjalan berkembang, begitu Mas. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Delima bahwa sebetulnya teman-teman di industri sawit di Indonesia sudah sangat siap untuk menyuplai kebutuhan domestik untuk biodiesel gitu. Bagaimana sebetulnya komitmen dari sisi demand-nya? Artinya ini bisa menjadi sebuah ekosistem yang cukup bikin teman-teman industri CPO cukup nyaman gitu ya. Walaupun memang ada di pasar ekspornya ada challenges, tapi kemudian setidaknya untuk pasar domestik ada satu komitmen demand yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, betul. Jadi begini Mas, betul. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita ingin juga menjaga atau membesarkan penggunaan CPO ini untuk pasar domestik kita. Salah satunya adalah tentu ketika dia dikonversi menjadi biodiesel, maka ini harus ada pasar-pasar. Karena itu sudah ada ketentuan mandatori oleh Presiden bahwa paling tidak 30% dari pasar solar kita itu diisi oleh biofuel. Kalau 30% saja, itu artinya penggunaan CPO sudah 2 juta sampai 3 juta ton, gitu Mas. Ya. Artinya ini cukup mensubstitusi pasar market yang terdisrupsi akibat katakanlah kalau memang koreksi market terjadi karena harga jual kepada konsumen di pasar ekspor naik gara-gara pungutan ekspor ini. Begini. Jadi yang pertama saya harus klarifikasi ya bahwa kita ingin tetap menjaga pasar ekspor kita. Baik. Tetapi karena ada hambatan-hambatan kemarin, terutama hambatan distribusi ya, logistik. Karena India lockdown, China lockdown dan sebagainya ya. Sehingga ada terkurangi sedikit ekspor kita ke dua negara tersebut. Tetapi kita punya pasar ekspor lain yang saya sebutkan tadi. Pakistan, Middle East, kemudian Rusia, kemudian bahkan ke Amerika. Begitu. Nah, jadi
kebijakan untuk pemanfaatan memang ada. Kalau misalnya katakanlah India dan China mengurangi betul 50% dari penggunaan CPO-nya, katakanlah akan ada tambahan 2 juta ton CPO untuk penggunaan domestik. Nah, ini perlu dipikirkan, gitu ya Mas. Perlu dipikirkan dengan insentif berubah menjadi biofuel, dan biofuel tersebut dapat digunakan juga untuk konsumsi pasar domestik. Dari sisi harapan terkait insentif pemenuhan bahan baku untuk biodiesel ini tentu saja sudah sering disuarakan gitu. Feedbacknya dari pemerintah seperti apa dan bagaimana komitmen pemerintah untuk akhirnya memenuhi insentif-insentif yang diharapkan dari industri? Ya, oleh karena itu yang pasti pemerintah sebetulnya kalau ini bisa kita jaga ya Mas ya, antara insentif ini di satu pihak industri di biofuel itu berharap bahwa insentif itu dapat datang atau katakanlah selisih harga antara biofuel kita dengan harga solar itu dapat di-cover dari kumpulan dana dari penggunaan ekspor tadi, tidak usah mengganggu APBN. Itu barangkali akan lebih baik karena kita tahu APBN kita sekarang ini sedang mengalami kontraksi untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Baik. Jadi itu barangkali harapan-harapan dari industri, mungkin mereka juga sedang mencari jalan supaya insentif ini tetap ada. Di satu pihak juga supply dari PBS, supply dari CPO tetap berjalan karena 45% supply CPO ini sudah didatangkan dari hasil dari petani. Baik. Ya, Ibu Delima Hasti Darmawan, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Market Review. Sukses untuk CPO kita, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.